Sebelum memasuki ke bentuk-bentuk perubahan sosial, maka kita akan membahas sedikit mengenai perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu adalah perubahan yang ada di masyarakat banyak dalam hubungan interaksi antar individu atau kelompok yang berkaitan dengan susunan atau struktur sosial serta pola nilai dan norma yang ada di dalamnya. Lalu, perubahan ini juga terjadi karena pola konsumsi, geografis, dan demografis. Pola konsumsi yang dimaksud adalah bagaimana cara orang-orang dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan atau disebut juga dengan kayak gaya hidup. Sedangkan geografis itu adalah letak dan keadaan suatu daerah yang memengaruhi aktivitas dan kebiasaan masyarakat di dalamnya. Serta demografis yaitu hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, umur, dan penyebaran penduduk yang bisa membuat cara hidup masyarakat juga ikut berubah. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu sebagai berikut. Perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan dan diinginkan oleh suatu kelompok atau pihak tertentu dalam masyarakat. Perubahan ini biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ciri-ciri perubahan sosial yang dikehendaki yaitu terencana dan disengaja. Dilakukan melalui program atau kebijakan tertentu. Tujuannya jelas dan terukur, dan biasanya melibatkan perencanaan sosial. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki. Yang pertama, perubahan status desa menjadi kelurahan di Bagan Jawa, Bagan Siapi-api. Yang kedua, pembangunan taman kota dan ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi dan tempat tongkrongan warga. Yang ketiga, revitalisasi pelabuhan lama agar ekonomi kelautan hidup kembali. Perubahan sosial tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi secara tidak terencana dan di luar kendali masyarakat. Perubahan ini seringkali membawa dampak yang tidak diharapkan atau bahkan merugikan, yaitu ciri-cirinya: 1. Terjadi secara spontan dan tidak terduga. Kedua, dampak yang ditimbulkan bisa positif, negatif, maupun campuran. Yang ketiga, seringkali sulit dikendalikan. Contohnya, 1. Menurunnya hasil laut menyebabkan banyak nelayan kehilangan penghasilan. Kedua, perubahan cuaca ekstrim yang membuat nelayan sulit melaut dan pendapatan menurun. Ketiga, rusaknya hutan bakau, mangrove di pesisir Bagan Siapi-api. Perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat. Perubahannya tidak besar dan biasanya hanya dirasakan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Ciri-cirinya yaitu: 1. Terjadi pada bagian-bagian kecil dari sistem sosial. 2. Dampaknya terbatas pada kelompok atau individu tertentu. 3. Berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu: 1. Perubahan model pakaian di kalangan remaja. 2. Penggunaan motor listrik mulai dilirik oleh masyarakat walaupun belum banyak yang menggunakannya. 3. Kegiatan nona malam sudah mulai berkurang. Perubahan sosial besar. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar apa itu perubahan sosial besar? Jadi, perubahan sosial besar itu adalah perubahan yang mempengaruhi struktur sosial dan sistem sosial secara keseluruhan. Jadi, perubahan ini biasanya berdampak luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ciri-cirinya yaitu: pertama, mempengaruhi struktur sosial, lembaga sosial, dan sistem nilai. Dampaknya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya yaitu: pertama, festival bakar tongkang menjadi ritual budaya yang mendatangkan ribuan wisatawan lokal dan mancanegara. Kedua, banyaknya warga yang pindah ke kota atau luar negeri. Ketiga, meningkatnya penggunaan transportasi pribadi membuat kota makin ramai dan padat atau macet.
Kesimpulannya yaitu, perubahan dalam masyarakat bisa terjadi karena berbagai hal, baik karena direncanakan maupun tidak. Ada yang berdampak besar dan terasa luas. Ada juga yang kecil tapi tetap mengubah kebiasaan. Intinya, masyarakat akan terus berkembang, dan perubahan itu adalah bagian dari kehidupan yang nggak bisa dihindari. Setiap perubahan bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat menanggapinya. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk siap beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang terjadi.